Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya tak luput dari canda dan tawa. Di balik berbagai suka maupun duka yang dihadapi, hiburan kerap datang dari berbagai hal, termasuk dari para sahabat Nabi. Kepada teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini agar dapat dan terus berkembang membagikan informasi seputar sejarah agama Islam. Dikisahkan, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Ia sangat terkenal akan tingkah konyol dan sering membuat Rasulullah tertawa. Nuaiman merupakan sahabat yang berasal dari karangan Ansor, yakni penduduk asli kota Madinah. Meskipun terkenal akan kejailannya, Nuaiman ialah seorang mujahid sejati. Namanya tercantum dalam Ashabul Badr, berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya dalam perang Badar. Berbagai tingkah konyol nan jahil Nuaiman mampu membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tergeletak tidak kuasa menahan tawa. Keusilannya ini tak hanya disasarkan kepada para sahabat, namun juga Rasulullah. Suatu saat pernah Nuaiman datang membawakan banyak makanan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Selesai menghabiskan makanan tersebut, Nuaiman barulah berkata, "Ya Rasulullah, inilah penjual makanan tadi. Silahkan engkau yang bayar." Kejadian tersebut lantas membuat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kebingungan, namun juga tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya, peristiwa itu diselesaikan dengan solusi dari Rasulullah untuk membagi total biaya sama rata dengan sahabat-sahabat lainnya. Dikisahkan pula bahwa suatu waktu Nuaiman diajak oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu, sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang. "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah," kata Abu Bakar. Kemudian diizinkanlah mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugas. Salah satunya Suwaibit bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Abu Bakar sedang pergi berniaga dan Suwaibit menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suwaibit di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah lapar. "Wahai Suwaibit, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini," ujar Nuaiman. Namun permintaannya tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaibit karena dirinya yang amanah itu memilih menunggu Abu Bakar datang. Nuaiman bergegas pergi ke pasar, lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Menemukan toko yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham. Murah," katanya. Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibit. Nuaiman menerima uang 20 dirham tersebut, kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibit. Ketika ditangkap, Suwaibit berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. "Kami sudah tahu kekuranganmu," sambil membawa Suwaibit dan menjualnya ke pasar. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan,
minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah. Tak lama, Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena tak menemukan Suhaibit dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui tersebut, lantas Abu Bakar tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suhaibit akhirnya ia jual. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli Suhaibit kembali hingga ia bebas kembali sebagai orang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan pada Rasulullah SAW. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut. Tak hanya itu, cerita lainnya adalah di mana suatu waktu Rasulullah SAW didatangi oleh para delegasi dari beberapa negara yang ingin tahu apa itu agama Islam. Mereka datang dengan mengendarai unta yang saat itu termasuk kendaraan yang paling mahal yang dapat dimiliki. Sesampainya di sana, para tamu itu dipersilahkan masuk dan unta mereka diikatkan di depan rumah Rasulullah. Para sahabat mengatakan seraya bercanda kepada Nuaiman bahwa mereka sudah tak lama makan daging unta. Mereka pun menggedekan untuk menyembelih unta seseorang yang sedang bertamu kepada Rasulullah SAW itu. Usulan ide tersebut langsung ditanggapi serius oleh Nuaiman. Ia langsung menyembelih unta tamu Nabi Muhammad SAW tersebut. Sesudahnya, Nuaiman langsung lari bersembunyi. Dan benar saja, saat pemilik datang dan melihat keadaan untanya, ia pun langsung mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW langsung melihat kepada para sahabat yang sedang berjaga di sana, dan mereka pun menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah." Rasulullah SAW langsung bergerak memerintahkan salah satu sahabatnya untuk membantunya mengambil uang dan memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah 2 kali lipat. Selepas itu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat langsung saja bergegas mencari di mana Nuaiman ini bersembunyi. Ternyata Nuaiman bersembunyi di dalam sebuah sumur. Rasulullah pun menanyakan alasan mengapa Nuaiman melakukan hal tersebut. Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, yang bersalah bukanlah aku, tapi orang-orang yang mencariku bersamamu." Jawabnya. Rasulullah melihat sekeliling untuk mengetahui siapa yang dimaksud Nuaiman. Setelahnya, ternyata Nuaiman memanfaatkan kondisi itu untuk kembali kabur. Cerita tentang Nuaiman memberikan gambaran bahwasannya Nabi Muhammad SAW juga merupakan sosok yang ceria. Hidupnya tak melulu serius dan serba resmi. Beberapa kisah menceritakan bahwa Rasulullah adalah seorang yang juga bersenda gurau bersama istri dan para sahabatnya. Dari kisah ini juga dapat dicermati bahwa beliau merupakan pribadi yang senantiasa sabar dan tak mudah marah menghadapi orang-orang seperti Nuaiman. Bahkan turut dikisahkan bahwa Rasulullah sangat melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman, meskipun tingkahnya tak selalu menyenangkan bagi semua orang dan membuat jengkel. Menurutnya, meski begitu, Nuaiman adalah seorang sahabat yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.